Pada tanggal 20 Agustus 2025, Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi memaparkan mekanisme terbaru terkait pengadaan P3K paruh waktu. Skema ini dirancang khusus sebagai solusi bagi tenaga non-ASN yang belum terakomodasi dalam rekrutmen ASN tahun 2024. Dalam penjelasan resminya, BKN menegaskan bahwa P3K paruh waktu hanya diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang sudah terdata saja, tetapi belum mendapatkan formasi. Jabatan yang bisa diusulkan pun meliputi guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis seperti operator layanan operasional. Melalui video ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana ketentuan umum, formasi prioritas, serta mekanisme pengusulan P3K paruh waktu 2025 agar tidak ada tenaga non-ASN yang tertinggal dalam proses penataan. Badan Kepegawaian Negara, BKN, resmi memaparkan ketentuan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Dalam acara BKN menyapa ASN pada tanggal 20 Agustus 2025. Skema ini dirancang sebagai langkah strategis untuk penataan pegawai non-ASN yang belum terakomodasi dalam rekrutmen ASN tahun 2024. Mekanisme pengusulan P3K paruh waktu dilakukan oleh instansi melalui SIASN, fitur perencanaan kebutuhan, di mana SIASN akan menampilkan seluruh data tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi calon ASN tahun 2024 untuk tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN. Ungkap Aris Widianto dalam presentasi resminya. Berikut adalah ketentuan umum P3K paruh waktu. P3K paruh waktu hanya diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang terdata, tidak lulus seleksi ASN 2024, dan tidak dapat mengisi lowongan formasi. Untuk jabatan yang dapat diusulkan mencakup guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, seperti pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Selain itu, pengangkatan P3K paruh waktu juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan instansi. Untuk tahapan dan mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu, berdasarkan paparan Aris Widianto selaku penyelenggara layanan manajemen aparatur sipil negara, mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu dilakukan melalui beberapa tahap utama, yaitu melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, perencanaan kebutuhan yang menampilkan data tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tahun anggaran 2024, namun belum mendapatkan formasi. Untuk kriteria non-ASN terdata, database BKN, R1 pendataan, R2 pendataan, R3, R3B, dan R3T. Non-ASN tidak terdata, R1 non-pendataan, R2 non-pendataan, dan R4. Peserta P3K Jabatan Fungsional Guru lulusan PPG, R5. Pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Instansi pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu dengan mencantumkan nama non-ASN, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Jika ada non-ASN yang tidak diusulkan, instansi wajib memilih alasannya dan menyampaikan SPTJM
PPK dengan tanda tangan elektronik. Jabatan teknis dibatasi pada jabatan P3K pelaksana. Untuk lokasi kebutuhan, jabatan fungsional guru pada Dinas Pendidikan. Jabatan fungsional tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan. Penetapan kebutuhan P3K per waktu. Kemenpan RB. Kementerian PAN-RB menetapkan alokasi kebutuhan bagi setiap instansi berdasarkan jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, jumlah kebutuhan. Pengisian DRH P3K per waktu. Panselnas mengolah hasil seleksi kebutuhan P3K per waktu. Instansi pemerintah mengumumkan hasil penetapan P3K per waktu. Selanjutnya, tenaga non-ASN melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup pada akun SSKSN masing-masing. Penetapan NI P3K per waktu. Instansi pemerintah mengusulkan NI P3K per waktu ke BKN. BKN menetapkan Pertek NI P3K. Instansi menetapkan SK pengangkatan dan mengangkat P3K per waktu dengan perjanjian kerja selama 1 tahun. Untuk solusi penataan non-ASN. Melalui skema ini, pemerintah memastikan bahwa tenaga non-ASN tetap mendapatkan kesempatan bekerja di instansi pemerintah, sekaligus menghindari terjadinya pengangguran massal akibat keterbatasan formasi ASN reguler. Pengangkatan P3K per waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024, tegas Aris Widianto.